Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Mulia Firdausi, perwakilan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Cabang Makassar atau yang dikenal dengan HPMIG Cabang Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Dunia kita pada masa sekarang ini sedang digemparkan oleh yang namanya virus corona atau COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah menjadi suatu negara yang terjangkit akan virus corona. Virus corona yang kita ketahui juga berasal dari Cina. Nah, maka pada saat ini kami mendatangkan salah satu mahasiswa dari Cina yang bernama Muhammad Rizal Dai dari Chongqing Medical University, jurusan kedokteran. Jadi Kak Rizal sebagai yang sudah pernah kuliah di Cina, yang menjadi tempatnya awal munculnya ini virus corona. Jadi menurut Kakak apa sih itu virus corona? Jadi correct me if I'm wrong. Virus corona yang saya ketahui adalah virus salah satu penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan dan itu berasal dari Wuhan, tepatnya itu berasal dari Cina, tepatnya di daerah Wuhan. Nah, asalnya sendiri itu dia katanya berdasarkan sumber yang saya dapat itu berasal dari pasar-pasar yang ada di Wuhan, di bagian pelabuhan pasar ikan yang ada di Wuhan. Soalnya di sana katanya menjual beberapa bahan makanan yang ekstrim, seperti daging-daging yang jarang sekali di Indonesia dikonsumsi. Mungkin ada salah satu yang katanya di sini ada salah satu tempatnya, cuma kita kan jarang mengkonsumsi yang seperti itu. Kalau di Wuhan memang ada salah satu daerah yang mengkonsumsi bahan-bahan yang ekstrim seperti itu. Oh, kalau misalnya itu dari Wuhan Kak, dan dikatakan tadi bahwa itu berasal dari pasarnya. Iya. Terus kenapa ada di media dikatakan bahwa atau kalau Kak tahu ya, kalau Kak bisa menjelaskan, kenapa di media mengatakan bahwa itu juga dari bocoran dari lab yang ada di Wuhan? Bagaimana itu Kak? Sebenarnya ada banyak teori konspirasi kenapa bisa adanya virus corona di Cina. Salah satunya yang tadi senjata biologisnya Wuhan bocor. Ada juga yang bilang dari hewan-hewan liar yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakatnya di sana. Dan yang paling parahnya itu karena azab. Azab? Emang kenapa orang di sana Kak? Ya seperti yang kita ketahui kan Indonesia baru bermasalah dengan dengan Cina. Jadi kayak mereka katanya bermasalah, jadi kayak dikirimkan azab gitu. Itu kan wallahu alam, kita tidak bisa mengsuspek orang seperti itu. Tadi dikatakan di Wuhan, itu bagaimana awalnya di Wuhan terus tersebar sampai di seluruh Cina, sampai di belahan dunia manapun? Jadi yang saya dapat informasinya, jadi pertama memang di pasar Wuhan itu, karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang di luar orang sering makan, hewan-hewan liar kayak ular, anjing, kelelawar dan lain-lain. Kemudian orang yang pertama positif corona di bagian Cina adalah itu pedagang-pedagang Wuhan itu sendiri yang menjual hewan-hewan liar itu sendiri. Nah, makanya tiba-tiba itu langsung masyarakat menilai sumber dari masalah virus corona ini adalah pedagang pasar-pasar itu. Nah, kenapa bisa menyebar? Karena kan ada transaksi. Ada transaksi jual beli antara pelanggan dengan pelanggan dan penjual. Nah, transaksi kemudian orang itu pulang mungkin menyebar ke anggota-anggota keluarga dan lain-lain, bertamu sana sini, akhirnya menyebar. Nah, kenapa bisa keluar negeri? Karena memang saya sendiri kan memantau Cina, di sana tidak hanya ada di sana saya bisa lihat orang luar negeri di sana tuh lumayan banyak. Jadi bukan hanya orang Cinanya saja yang ada di situ, tapi ada orang-orang luar, ada pelajar-pelajar. Apalagi kan di sana membuka sistem beberapa daerah-daerah yang maju membuka sistem kuliah internasional. Jadi banyak orang-orang luar negeri yang datang ke situ. Kalau yang Pak lihat
seperti apa sih gejala corona yang ditimbulkan dari orang-orang yang mengidap corona di sana? Kakak pernah melihat pasien-pasiennya atau tidak pernah? Nah, gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien yang menderita COVID-19 menurut dokter yang memberitahu saya waktu itu, saya sempat chatting dengan dokter yang saat ini dia baru selesai internship, dia rencana mau ambil internal di bagian paru. Nah, dia sempat konsultasi dengan saya tanya gejalanya apa sih katanya, dan saya juga sudah konfirmasi di sumber-sumber yang lain ya, bukan cuma dokter. Katanya gejala awal yang muncul itu pertama ada pilek, batuk, demam, terus habis itu ada flu. Nah, ketika gejala-gejala awal mengenai pernafasan itu dimulai, nah kemudian muncul gejala akhir, yaitu bukan gejala paling parahnya yaitu sesak nafas. Kenapa terjadinya sesak nafas? Karena jadi kan di dalam paru-paru ada yang namanya alveoli. Nah, ketika virus itu masuk ke dalam paru-paru terus masuk ke bagian alveoli, itu dapat menyebabkan peradangan yang luar biasa. Makanya itu menyebabkan orang meninggal. Jadi karena sesak nafasnya. Iya. Itu yang paling parah sehingga mereka dirujuk ke rumah sakit. Makanya mungkin saya tidak tahu pasti kalau misalnya video-video yang menyebar di sosial media yang katanya orang yang jatuh tiba-tiba di jalan, itu apakah karena sesak nafasnya? Saya sendiri belum pernah lihat secara langsung. Tapi saya juga bisa berasumsi kalau misalnya mereka jatuh pada saat itu karena memang sesak nafas, peradangan pada paru-paru. Ya Kak, terus ada juga yang bilang di media kalau virus corona itu biasa tidak menimbulkan gejala apapun. Ada. Kenapa itu, ada yang bisa, ada yang tidak? Nah. Itu juga sempat jadi gini, virus itu kan makanya apabila ada orang-orang yang baru datang dari luar, itu biasanya katanya disuruh isolasi diri dulu selama 2 minggu. Karena apa? Ketika virus dihirup ada proses. Jadi tidak pada saat itu kita berkontak dengan orang yang positif tiba-tiba pada saat itu juga kita batuk-batuk, ada ini. Pasti akan muncul setelahnya. Makanya dia kasih waktu 2 minggu untuk melihat apakah orang dalam ODP, orang dalam pemantauan ini masuk dalam kriteria corona atau tidak. Itu ya seperti itu. Baru saya juga ingin menanyakan soal virus yang baru ini lagi tersebar di media, soal yang dari tikus itu bagaimana Kak? Itu apa betul atau hanya hoax? Iya. Jadi hantavirus. Sebenarnya hantavirus itu dia sebenarnya sudah lama. Saya juga belum terlalu ikuti hantavirus itu seperti apa. Cuma katanya itu berasal dari tikus. Dari tikus. Yang saya baca itu berasal dari tikus. Yang kalau di-compare dengan COVID ini sebenarnya bukan tidak berbahaya. Yang saya baca mengenai hantavirus itu bisa mengakibatkan orang meninggal dalam waktu berapa jam. Tapi yang saya baca juga hantavirus ini tidak menyebar, tidak menular. Karena katanya itu cuma kontak dari tikus itu sendiri. Sebagai mahasiswa yang kuliah di Cina kan Kak, pada saat itu kan kita dapat lihat kita di sini yang tinggal di Indonesia kan melihat kakak itu di sana bagaimana diisolasi, tidak bisa dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Terus Kak, saya mau bertanya, bagaimana sih kakak menghindari cara penularan virus corona yang ada di sana dari mahasiswanya, dari kakak, dari teman-teman kakak, bagaimana? Jadi kalau saya flashback sedikit, pertama kali ini tiba-tiba virus ini outbreak terus tiba-tiba muncul infonya itu tanggal 21 Januari, sehari sebelum saya berangkat ke Beijing. Nah, itu kan saya dari Chongqing, terus tanggal 22 saya berangkat ke Beijing. Nah, itu sempat ada pemberitahuan mengenai virus ini sendiri. Kalau saya sedikit cerita, pada saat malam itu saya sementara packing, terus tiba-tiba saya mau belanja bahan makanan. Pas saya turun, sempat ada berita tentang COVID-19. Keluar dari lift, ternyata masyarakat semua mereka aware tentang
virus ini kemudian semua sudah pakai masker. Pada saat saya mendapatkan informasi tersebut, saya lihat masyarakat sudah membeli masker, saya juga datang. Saya bilang, oh saya juga harus mencegah sebelum terjangkit. Saya datang ke apotik.